Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma allimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian Al-Quran Surat Ali Imran. Pagi hari ini insyaallah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat ke-52, 53 dan 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Sadaqallahul azim. Falamma, maka tatkala ahassa Isa minhumul kufra, maka tatkala Nabi Isa ahassa, merasakan, ai mengetahui, minhumul kufra, kekafiran dari sebahagian mereka. Yang dimaksud adalah sebahagian dari kaum Bani Israel. Qala, Nabi Isa berkata, man ansori ilallah, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku, ilallah, kepada agama Allah. Qalal hawariyun, berkatalah para hawariyun. Hawariyun apa? Itu nanti akan dijelaskan. Berkatalah para hawariyun, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah, ai penolong-penolong agama Allah. Amanna bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa kami sesungguhnya adalah orang-orang yang muslim atau yang berserah diri. Baik, para santri dan para pendengar di rumah, di pembahasan yang lalu telah dijelaskan keistimewaan Nabi Isa alaihissalam, mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah dalam rangka membuktikan kepada para Bani Israel bahwasannya Nabi Isa ini benar-benar adalah Rasulullah.
bahwasannya Nabi Isa itu bukanlah anak, bahwasannya Nabi Isa itu adalah seorang manusia biasa, diberikan oleh Allah mukjizat-mukjizat dalam rangka membuktikan kepada Bani Israel. Mengapa Allah memberikan mukjizat? Untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu memanglah Nabi, memang Rasul. Karena memang manusia itu untuk meyakinkan dirinya itu sering membutuhkan bukti-bukti. Nah, diberikan oleh Allah Nabi Isa mukjizat-mukjizat. Sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu beberapa mukjizat luar biasa yang sudah diberikan oleh Allah. Maka ayat yang sekarang kita pelajari yaitu masuk pada masa-masa Nabi Isa berdakwah kepada Bani Israel. Jadi langsung loncat yaitu masuk pada masa Nabi Isa berdakwah kepada Bani Israel, dan sudah cukup lama berdakwah kepada Bani Israel. Maka kemudian para santri, para pendengar di rumah, ayat ke-52 Allah menyampaikan, falamma maka tatkala ahassa Isa, Nabi Isa itu kemudian merasakan, Nabi Isa mengetahui. Apa yang dirasakan? Minhumul kufra. Ternyata sebahagian besar Bani Israel itu tetap dalam kekafirannya. Pada saat Nabi Isa sudah sekian lama berdakwah kepada Bani Israel, bukti-bukti yang berupa mukjizat, bukti-bukti cukup lama berdakwah, kemudian dan bukti-bukti atau mukjizat sudah diperlihatkan. Coba Abi bisa tanya, kalau santri kemudian bisa menyaksikan mukjizat-mukjizat yang begitu besar, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, membuat patung burung dari tanah, kemudian burung itu ditiup, dia bisa hidup. Kira-kira saat santri menyaksikan seperti itu, muncul ndak keyakinan dalam diri? Muncul ndak keyakinan dalam diri? Karena sudah menyaksikan bukti-bukti yang berupa mukjizat. Nah, ternyata setelah sekian lama Nabi Isa berdakwah kepada Bani Israel, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengajak Bani Israel ada keyakinan yang ada di kitab Taurat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Maka Nabi Isa semakin lama dalam perjalanan dakwah beliau, ahassa, bisa merasakan ternyata sebahagian besar Bani Israel, umat Nabi Isa, masih tetap dalam kekafiran, tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Jadi Bani Israel sebagian besar tetap kufur, tetap kafir. Coba perhatikan di sini, walaupun bukti-bukti mukjizat-mukjizat sudah diberikan oleh Nabi Isa, dan Bani Israel begitu dimanja saat itu oleh siapa? Oleh Allah dan oleh Rasulnya, yaitu Nabi Isa. Apa buktinya? Ya, dengarkan ini.
Bani Israel yang ada bersama Nabi Isa itu sering untuk membuktikan bahwasannya Nabi Isa ini memang utusan Allah. Saat mereka tidak mempunyai makanan, maka Bani Israel berkata kepada Nabi Isa, "Ya Isa, jika engkau memang seorang rasul, maka mintalah kepada Tuhanmu agar memberikan hidangan, memberikan makanan kepada kami." Paham ya? Maka Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, dan ternyata Allah kabulkan. Maka turunlah dari langit dan bisa mereka saksikan dengan mata kepala mereka secara langsung. Hidangan-hidangan turun dari langit, roti turun lengkap dengan periuknya, tempatnya. Yang satu tempat itu bisa dimakan untuk berdua sampai orang 4. Kemudian turun minuman. Dan itu tidak hanya sekali para santri, tidak hanya sekali. Berhari-hari Bani Israel meminta agar diturunkan hidangan dari langit dan dipenuhi oleh Allah. Wah, ini luar biasa ini. Coba seandainya para santri dan masyarakat di Puger ini ya, kemudian minta hidangan dari langit, kemudian dituruti sama Allah. Ya Allah, diturunkan apa permintaannya, diturunkan. Sehingga apa? Bani Israel nggak perlu kerja untuk mencari makannya, itu nggak perlu kerja, turun dari langit. Subhanallah. Tetapi apa yang terjadi? Sebahagian mereka bukan beriman kepada Nabi Isa, takjub, kemudian menjadi yakin ternyata betul-betul Isa Al-Masih adalah utusan Allah. Tidak. Justru sebahagian besar Bani Israel tetap dalam kekafiran. Maka Nabi Isa yang cukup lama kemudian Bani Israel ini minta makanan kepada dirinya agar minta kepada Allah, maka kemudian Nabi Isa menyentil suatu hari Bani Israel ini. Apa kata beliau kepada Bani Israel? Hei Bani Israel, ata'lamuna afdaluna minkum, tahukah kalian siapa orang-orang yang lebih afdol, yang lebih utama, yang lebih bagus daripada kalian? Bani Israel ditanya seperti itu, kaget. Lantaran apa? Bani Israel itu menganggap diri mereka itu adalah manusia yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah. Lantaran apa yang diminta melalui nabi-nabinya pasti diberikan oleh Allah. Termasuk yang luar biasa ini, turun makanan dari langit. Kalau kita hari ini kemudian menyaksikan, ya Allah, hamba kepingin ayam panggang, turunkan ya Allah hidangan ayam panggang, kemudian turun dari langit begitu, kira-kira bagaimana kita ya? Ya, shock, semaput mungkin ya, bukan malah kagum, semaput. Nah kemudian lantaran sudah sekian lama Bani Israel ini kok bergantung kepada makanan, hidangan yang turun dari langit yang diberikan oleh Allah. Suatu hari Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, hei Bani Israel, ata'lamuna afdaluna minkum, tahukah kalian siapa orang-orang yang lebih mulia dari kalian? Bani Israel kaget. Maka kemudian mereka menjawab, wahai Isa, siapa mereka itu? Adakah orang yang lebih mulia dari kami? Kami ini bangsa yang dicintai oleh Allah, permintaan kami selalu dipenuhi. Maka apa kata Nabi Isa? Orang yang lebih mulia dari kalian adalah alladzina ya'kuluna min kasbihim. Apa itu artinya? Yaitu orang-orang yang untuk kebutuhan makannya dia dari hasil keringatnya sendiri. Itu kata Nabi Isa. Hei Bani Israel, orang yang lebih mulia dari dirimu yaitu orang-orang yang pada saat dia makan, makanannya itu berasal dari hasil keringatnya sendiri. Maksudnya bagaimana?
Dari hasil kerja, bukan hasil minta. Nah, ini penting nih, Habib bisa sampaikan kepada calon-calon pendakwah ini yang masih muda-muda ini ya. Maka Nabi Isa berkata, alladzina afdhaluna alladzina ya'kuluna min kasbihim, ya, alladzina ya'kuluna min kasbihim, yaitu orang-orang yang makanannya adalah dari hasil keringatnya sendiri. Ini orang yang afdol, kata Nabi Isa para santri, orang yang utama, orang yang bagus. Makannya bukan berasal dari minta, bukan dari minta. Nah, ini menjadi pelajaran nih, menjadi pelajaran bagi kita. Maka jangan pernah kita menjadi orang yang suka meminta. Perhatikan betul. Karena apa? Apabila kita sudah sering meminta-minta, maka sama saja artinya kita telah menghancurkan kehormatan kita sendiri, menghancurkan harga diri kita sendiri. Nah, ini pesan buat para santri yang masih muda-muda, yang besok mungkin di antara kalian ada yang mengambil jalur dakwah. Maka jangan pernah mengharapkan di dalam dakwahmu apa itu pemberian dari orang lain. Apa itu Habib? Ya, kerennya itu amplop lah, ya, kerennya itu amplop. Jangan pernah dalam berdakwah itu berharap pemberian orang lain. Nih perhatikan ya. Para nabi, para rasul, beliau itu semua berdakwah untuk menegakkan agama Allah. Beliau semuanya bekerja. Nih perhatikan, para nabi, para rasul saja, beliau itu berdakwah menghadapi tantangan yang begitu berat, tetapi untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari, para nabi, para rasul tidak pernah meminta. Bagaimana? Semua para nabi, para rasul bekerja. Ada yang seorang petani, ada yang pembuat pedang, ada yang pembuat baju baja dari besi, perisai untuk perang. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja, pebisnis, hebat, pinter. Jadi semuanya bekerja. Kita jangan sampai besok, awas, ini pesan Nabi bisa kepada santri. Besok kalau kalian ternyata memantapkan diri untuk berdakwah, jangan pernah berharap amplop. Karena apa? Kalau sudah berharap amplop, begitu diundang orang, ke orangnya lupa tidak ngasih amplop, diundang lagi nggak mungkin mau datang, ya. Atau dikasih amplop isinya kok tipis, aduh, diundang lagi nggak mau datang sudah. Nah, hati-hati. Maka Nabi Isa mendidik Bani Israel jangan menjadi umat yang manja. Karena apa? Yang lebih mulia dari dirimu, hai Bani Israel, alladzina ya'kuluna min kasbihim, yaitu orang yang makan dari hasil keringatnya sendiri. Nah, oke, perhatikan betul. Baik, kita kembali ke ayat. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, maka tatkala Nabi Isa merasakan bahwasannya sebahagian besar dari Bani Israel itu kok tetap dalam kekafiran, tidak mau beriman kepada Nabi Isa, qala, maka kemudian Nabi Isa berkata kepada Bani Israel. Nih perhatikan nih, penting nih.
Man ansari ilallah. Siapakah di antara kalian wahai Bani Israel yang akan menjadi penolong-penolongku ilallah, untuk agama Allah? Siapa di antara kalian yang akan tampil menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Mengapa Nabi Isa mengatakan seperti ini? Mengapa Nabi Isa mengatakan seperti ini? Apa sih hikmah bagi kita? Nah, Nabi Isa ingin mengetahui siapa di antara umat beliau yang betul dalam iman. Nah, ini jadi pesan penting ini bagi para pendakwah, calon-calon pendakwah. Nabi Isa kemudian setelah merasakan kok banyak ini Bani Israel yang tetap dalam kekafiran, sudah tak berikan dakwah sekian lama tapi kok tidak berubah, maka kemudian Nabi Isa ingin mengetahui siapa di antara Bani Israel ini yang maka mendengar apa yang disampaikan Nabi Isa. Qala hawariyun, maka berkatalah para hawariyun. Apa itu? Nahnu ansarullah, kamilah penolong agama Allah. Nah, bisa kira-kira bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan yang saat itu terjadi ya. Maka kemudian hawariyun tampil ke depan dengan mengatakan nahnu ansarullah, kamilah wahai Isa al-Masih penolong agama Allah. Nah, para santri, para pendengar di rumah, seorang pendakwah, orang yang menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, orang yang menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah, pasti akan menemukan tantangan, pasti akan mendapatkan penentangan. Siapapun yang menyampaikan ajaran Allah pasti akan mendapatkan penentangan. Penyampai kebenaran itu tidak akan berjalan dengan mulus, tidak mungkin. Pasti orang yang menyampaikan kebenaran itu pasti akan mendapatkan lawan-lawan. Siapa? Lawannya jelas orang yang tidak suka dengan tegaknya kebenaran. Pasti itu sudah. Jadi harus siap sedia. Pasti akan ditentang. Semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah, semuanya mengalami seperti itu. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam, keluarganya sendiri yang menentang, istri dan anak-anaknya. Jadi ini sudah sunnatullah. Jadi kalau seorang pendakwah harus siap dengan ini. Kalau belum siap, maka jangan pernah maju ke medan dakwah, jangan pernah. Setiap orang yang menyampaikan kebenaran pasti akan banyak yang menentang, yaitu orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Nabi Isa juga begitu, menyampaikan risalah-risalah dari Allah kepada manusia untuk mengajak mereka dalam keimanan yang benar. Maka banyak yang menentang. Nabi Isa bisa merasakan itu, para santri.
bisa merasakan. Maka kemudian Nabi Isa menyampaikan, siapa di antara kalian wahai Bani Israel yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah, yang akan membantuku untuk menegakkan agama Allah. Mendapat tantangan seperti itu, kemudian muncullah siapa? Yaitu mereka yang disebut dengan Hawariyun. Al-Hawariyun. Siapa ini Al-Hawariyun? Baik, terdapat banyak keterangan tentang Al-Hawariyun. Yang pertama, mereka disebut Hawariyun karena pakaian mereka serba putih, dari kata hur, ya, kata hur. Nah, dari kata hur. Ini pendapat yang pertama. Pakaian mereka ini serba putih, dari atas sampai bawah putih, dan kulit mereka juga berwarna putih, sehingga penampilan mereka memang putih bersih, dan kulitnya juga putih, sehingga ada yang mengartikan Hawariyun adalah orang-orang yang putih lahir batinnya, orang-orang yang putih lahir batinnya, betul-betul beriman kepada Nabi Isa dengan sebenar-benarnya. Paham ya? Yang kedua, ada yang mengatakan mereka ini disebut Hawariyun. Pendapat ada yang mengatakan Hawariyun ini ada 12 orang. Jadi ada yang mengatakan 12 orang. Merekalah sahabat atau murid Nabi Isa. Nah, ini Hawariyun. Kedua, mengapa mereka disebut Hawariyun? Karena postur badannya pendek, ya. Postur badannya pendek. Maka mereka disebut Hawariyun. Tapi ada pendapat yang ketiga, disebut Hawariyun karena mereka adalah kaum nelayan. Pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam sedang berjalan di sekitar pantai. Maka Nabi Isa melihat beberapa orang laki-laki yang mereka sedang menjala ikan. Kemudian didekati oleh Nabi Isa, dan Nabi Isa berkata, wahai bapak-bapak, apakah sudah banyak hasil ikan yang Anda tangkap? Maka orang-orang tadi, para nelayan tadi menjawab, wahai Nabiullah Isa, saya ini mulai dari pagi sampai sore sekarang ini belum mendapatkan tangkapan 1 ekor ikan pun. Mulai dari pagi sampai sore. Maka kata Nabi Isa, mana? Aku minta 1 jaringmu. Maka 1 jaringnya orang-orang nelayan tadi diberikan kepada Nabi Isa. Kemudian didoakan oleh Nabi Isa dan diperintahkan untuk menyebarkan jaring itu. Begitu ditarik, maka ikan yang didapat 1 perahu penuh, sehingga dibagi rata dengan orang-orang tadi, para nelayan. Nah, menyaksikan itu, para nelayan-nelayan tadi kemudian langsung menyatakan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada riwayat yang mengatakan Hawariyun adalah kaum-kaum nelayan yang beriman kepada Nabi Isa. Maka kemudian Nabi Isa mengatakan, bagaimana? Sekarang ayo kamu ikut aku. Mau kemana Nabiullah Isa? Kalian kan sudah selesai jaring ikan. Iya, sekarang ikut aku, kita jaring manusia. Oh, jaring manusia bagaimana? Kita ajak manusia untuk beriman kepada Allah. Maksudnya diajak untuk berdakwah.
dakwah. Nah, kembali kepada ayat. Saat Nabi Isa bertanya, "Man ansori ilallah?" Siapa di antara kalian wahai Bani Israel yang siap untuk menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pada saat Nabi Isa sudah terdesak. Bukan hanya Bani Israel itu tidak mau beriman, tetapi Bani Israel saat itu sudah menyusun rencana-rencana untuk membunuh Nabi Isa. Nah, untuk membunuh Nabi Isa. Maka dengan kemantapan hati tampillah 12 orang yang disebut Hawariyun. Nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah wahai Nabi Isa. Kami yang siap untuk membela agama Allah. Wah, kira-kira kalau ada medan juang kemudian ada panggilan seperti itu, kira-kira santri Darussalin akan tampil enggak ya? Nahnu ansurullah Habib. Wah, kira-kira begitu enggak ya? Kira-kira ada panggilan ini untuk medan jihad. Medan jihadnya apa Habib? Ojo perang, lek perang pasti Melayu. Iya. Belajar yang rajin supaya betul-betul ilmu masuk ke dalam dirimu. Gimana terus? Jawabannya bagaimana? Siapkah kalian untuk menjadi penolong-penolong agama Allah, berdakwah untuk umat manusia? Siapkah? Siap. Berat ya. Maka dengan kemantapan para Hawariyun menjawab tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, para santri, para pendengar di rumah, jangan pernah berputus asa dan berkecil hati pada saat kita berdakwah menyampaikan agama Allah. Pasti akan banyak yang menentang, tetapi ingat, karena pendakwah-pendakwah itu adalah wakil para rasul, pewaris para nabi, pembantu-pembantunya Allah. Maka nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau tidak ada manusia satupun yang menolong dirimu, hai pendakwah-pendakwah yang jujur, maka Allah yang akan membantu dirimu. Maka akan dimunculkan oleh Allah. Di antara penentang-penentang itu pasti akan ada beberapa orang yang hatinya masih betul-betul lurus, yang keimanannya betul-betul, yang cintanya masih benar-benar akan dimunculkan. Nah, tapi kalau jadi pendakwah, sudahlah, yakini ini. Jangan pernah suatu saat mungkin kalian pinter ceramah, kalian ceramah di mana-mana, kok kepingin supaya yang diceramai itu mau ngikuti apa isi ceramahnya semuanya. Enggak. Ini Habib Isa ini begini saja setiap hari ini, hampir setiap hari. Habib Isa yakin itu tidak semua santri mengikuti dengan baik. Yakin, hakul yakin. Ada yang ngantuk, ada yang ngelamun. Habib Isa yakin itu. Apalagi orang di luar sana yang hanya sekedar mendengarkan. Yakin. Makanya harus selalu I will be ready. Aku harus selalu siap dengan keadaan itu. Agar supaya apa? Tidak kuciwo, ndak kecewa. Harus dipahami dulu. Walaupun santrinya sudah segini banyak, maka Habib Isa yakin tidak mungkin 100%. 100%. Ya, 100% santri itu serius mendengarkan. Ndak, pasti ada yang ngantuk, ada yang ngelamun, ada yang melongo, ada yang ngomong sendiri. Yakin, dan itu sudah Habib Isa sadari, dan ternyata memang terjadi.
terutama yang di luar. Nah, itu sudah, walaupun mata tidak melihat tapi batin merasakan. Ahassa, merasakan, batin hati yang merasakan. Mata tidak perlu melihat tapi bisa dirasa. Nah, Habib Isa siap, sudah siap. Maka Habib Isa yakin di antara yang dak niat itu pasti Allah akan munculkan beberapa yang punya keinginan yang kuat. Nah, ini kalau seandainya sekarang Habib Isa tanya, siapa di antara kalian yang serius ini, pasti akan muncul itu. Tapi Habib Isa nggak tanya dulu, ya. Pasti dakwah juga begitu. Kalau ada yang menentang, nggak usah takut, nggak usah mengkeret, nggak usah kecil hati. Yang penting dakwahmu benar, tetap di jalur yang lurus, tidak ada keinginan yang macam-macam, tidak ada niat yang macam-macam. Pasti Allah akan menurunkan manusia-manusia sejati keimanannya yang akan siap menjadi pembantumu, penolongmu, seperti para hawariyun. Tinggal kita ini mau memilih menjadi yang mana. Apakah kita mau memilih menjadi titisannya Bani Israel, selalu menentang kebenaran, ataukah kita mau memilih menjadi para hawariyun? Terserah. Itu kan testing dari Allah untuk ngetes keimanan kita. Terserah mau jadi santri yang belajarnya serius atau mau jadi santri yang suka ngorok terus. Terserah, off to you. Nah, off to you. Terserah, itu pilihan hidupmu. Paham tum? Karena apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Tidak. Allah tidak maksa. Para rasul, para nabi tidak memaksa. Tidak ada. Mana ada? Kalau kamu tidak mau beriman kepadaku, tak potong kepalamu. Tidak ada. Ya, nggak ada. Terus para penceramah, para pendakwah sekarang, mana ada? Ayo dengarkan ceramah saya. Kalau tidak dengarkan, awas, tak lempar batu. Masa ada begitu? Ya, tidak ada. La ikraha fiddin. Anda mau mendengarkan, Anda mau menghayati, mau mengambil isi dakwahnya, alhamdulillah. Telinga Anda tutup, Anda merasa benci, nggak mau sama sekali, monggo, terserah, ya. Nah, demikian juga dengan para santri. Tapi karena masih santri, ada penilaian. Nah, kan begitu kan? Ada penilaian. Tapi kalau sudah di masyarakat, siapa yang menilai? Allah yang menilai, ya. Karena masih santri, kalau nggak nurut, yo Habib Isa yang ngasih hukuman, ya kan? Tapi kalau sudah di masyarakat, siapa yang ngasih hukuman? Allah. Nah, maka tampillah para hawariyun dengan kemantapan keimanan mereka. Mereka mengatakan, nahnu ansarullah, amanna billah, kami beriman kepada Allah, washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwasannya kami adalah orang-orang muslim. Maksudnya orang-orang yang berserah diri. Coba perhatikan nih kalimatnya, washhad bi anna muslimun. Ternyata hawariyun, umatnya Nabi Isa yang setia kepada beliau, ternyata mereka itu juga seorang muslim. Inilah ternyata hawariyun pun adalah muslim. Nah, jadi tidak benar kalau dikatakan seorang muslim itu hanya umat baginda Nabi Muhammad. Tidak benar. Umat Nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya juga para muslim. Dibuktikan ini. Artinya apa?
setiap nabi berganti nabi, setiap rasul berganti rasul, ila rasul terakhir Nabi Muhammad. Ajarannya sama, tidak ada beda. Apa? Beriman kepada anta'budallah, untuk hanya beribadah kepada Allah. Ternyata ini, sekarang kalian tahu, yang mengaku umatnya Nabi Isa ternyata bukan muslim, berarti bukan umatnya Nabi Isa. Ada nggak sekarang yang ngaku umatnya Nabi Isa tapi bukan muslim? Oh ya banyak, ya banyak. Mereka yang mengaku mentuhankan Nabi Isa, mereka bukan muslim. Padahal umatnya Nabi Isa, para Hawariyun, mereka jelas menyatakan washhad bi anna muslimun. Paham sampai di sini ya? Maka kemudian para Hawariyun melanjutkan kalimatnya sebagai bentuk bukti keimanan kepada Allah. Rabbana amanna bima anzalta, wahai Tuhan kami telah beriman terhadap apa yang telah Engkau turunkan, yaitu kitab Injil, dan juga beriman kepada Rasul yang kamu turunkan, yaitu Isa al-Masih, wattaba'nar Rasul, dan kami telah mengikuti Rasul, faktubna ma'asyahidin, maka jadikanlah kami bersama dengan orang-orang yang bersaksi. Nah, kira-kira kejahatan apa yang dirancang oleh Bani Israel terhadap Nabi Isa, insya Allah akan dijelaskan pertemuan yang akan datang. Bagaimana rencana Bani Israel, rencana jahat terhadap Nabi Isa, dan apakah rencana itu kesampaian atau tidak, akan dijelaskan insya Allah hari Rabu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni saudatuka ma 'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.